Kirana kembali memasuki kamar rawat inap Elma. Di sana ada Angga yang duduk di sofa dengan lamunan kosong. Bahkan remaja itu tidak menyadari kedatangan Wira bersama dirinya. Ayah sudah sholat, kamu sholat dulu sana. Gantian, setelah Wira berkata demikian Angga menoleh. Menyadari kehadirannya, remaja itu menatap ke arah Kirana dengan sinis. Gara-gara lo kan, sudah, serobot Wira, mencegah putranya berkata lebih lanjut. Dengan tegas dan tatapan tajamnya memerintah Angga untuk segera pergi berwudu. Kirana menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan bersalah yang kembali mengusik. Dia tahu Angga marah. Ia tahu pemuda itu menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Elma. Dan sejujurnya, Kirana tak bisa sepenuhnya menyangkalnya. Melihat kondisi Elma yang terbaring lemah membuatnya kembali dirundung rasa bersalah. Maafin bunda, seharusnya Kirana tidak membiarkan Elma makan jajanan itu. Seharusnya Kirana mencegah hal itu, seharusnya Kirana bertanya Calu kepada Wira, seharusnya dia tidak sok tahu waktu itu. Mungkin semua ini tidak akan terjadi, bayangan Elma yang kesakitan malam tadi masih terputar di otaknya. Bagaimana bisa Kirana seceroboh ini? Wiratama merangkul bahu istrinya yang hendak menangis itu. Sudah hendak papa, kata dokter Elma sudah mendingan kok. Elma itu sedikit sensitif anaknya, makanya dari kecil sering sakit-sakitan, ujarnya, mengusap punggung Kirana perlahan. Dari kecil, dia ndak bisa sembarangan makan. Bahkan waktu pertama kali dia coba susu sapi, badannya bentol-bentol, sampai harus kita bawa ke dokter tengah malam. Bukan cuma itu, lanjut Wira, tatapannya kini beralih ke Elma yang terbaring lemah. Dulu, dia ndak sengaja makan kue yang ada kacangnya. Baru suapan pertama, tenggorokannya langsung gatal, napasnya sesak. Suara Wira sedikit bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Makanya, sejak itu saya selalu hati-hati. Saya awasi semua yang dia makan, ngingetin dia untuk selalu tanya dulu sebelum mencoba makanan baru. Kacang. Mendengar penuturan Wira membuatnya teringat akan sambal kacang bumbu sempolan yang mereka makan semalam. Kemungkinan besar Elma sakit bukan keracunan tetapi karena makan kacang. Jika Elma keracunan seharusnya Kirana juga dong. Apa karena perut Kirana karet jadi racun nyanggal? Mempan. Elma alergi kacang. Wiratama mengangguk. Aku nggak tahu. Ibu macam apa? Anak sendiri nggak tahu. Angga datang langsung menghardik Kirana. Angga jaga ucapan kamu. Peringat Wira. Benar kan ya? Harusnya minimal dia tanya dulu sama ayah, atau nggak langsung tanya ke Elma. Atau jangan-jangan memang sengaja. Enggak, aku nggak sengaja, sangkalnya. Memang Kirana tidak tahu dan tidak sengaja ataupun berniat mencelakai Elma. Demi apapun, Kirana tidak tahu hal itu. Terus gue harus percaya gitu aja. Barangkali ada rencana lain di otak busuk lo. Angga diam, pergi saja kamu dari sini. Jangan buat ayah marah. Wiratama sudah kehilangan kendali hingga membentak putranya di ruangan yang seharusnya tenang. Fine, ayah terlalu membela dia, kemudian berlalu meninggalkan mereka. Ayah, suara serak itu terdengar. Agaknya Wira terlalu keras berbicara hingga membuat putrinya terbangun. Iya sayang, ada yang sakit. Elma menggeleng mengucek matanya dengan sebelah tangan dan menguap. Ayah marah. Wiratama menggeleng, mengusap puncak kepala putrinya. Ndak, sudah tidur lagi, maaf ayah ganggu. Tadi, seharian ini begitu membosankan untuk Kirana lewati. Ia dan Angga berada di ruang yang sama tanpa Wira. Pria itu pamit kembali sebentar untuk presensi di sekolah. Sedang putranya di sini menjaga Elma dari Kirana katanya. Takut nanti Elma diapa-apain, siapa yang tahu? Remaja itu masih saja menatapnya penuh kecurigaan, ketika Kirana bergerak sedikit saja dia akan bertanya. Ngapain lo? Seperti saat ini, Kirana mengembuskan napas, saya nggak akan apa-apain Elma, Angga. Calm down bisa. Remaja itu berdecak, lalu memainkan ponselnya. Sayangnya Elma masih tertidur, jika ia terbangun sudah dipastikan gadis kecil itu mengobrol dengannya. Kirana akhirnya memainkan ponsel, membalas beberapa pesan dari teman-temannya. Hari ini sebenarnya Kirana ada jadwal kuliah, tetapi ia urung untuk masuk karena ingin menjaga Elma di sini. Teman-teman Kirana pun ingin menjenguk Putri Wira. Namun Kirana belum menjawab karena tidak tahu harus bilang iya atau tidak. Karena sekarang izin Wira adalah segalanya. Bunda, Elma bangun langsung memanggil Kirana. Iya bunda di sini, ada apa? Kirana beranjak dari duduknya di sofa.
Karena tadi Angga melarangnya duduk di sebelah Ima. Ada yang sakit. Elma menggeleng, tubuhnya masih lemas. Sarapan dulu ya, tawarnya. Langsung tanpa membantah Elma mengangguk tanda setuju. Sebenarnya makanan sudah diantar tepat pada pukul 7, namun tadi Elma belum bangun dan Wira juga melarang untuk membangunkan, biar anak itu bangun sendiri. Biar sama Mas Angga aja makannya. Angga langsung merebut wadah makan yang dipegang Kirana. Kirana pun langsung menukik tajam karena terkejut. Ih, ndak mau sama bunda. Ndak boleh, Elma harus makan sama Mas Angga. Mas Angga ndak sekolah buat nemenin Elma loh. Kenapa Mas Angga ndak sekolah? Emang ndak, dimarahin sama ayah. Angga menggeleng, ndak lah, kan ayah tahu Mas Angga sayang sama kamu. Makanya makannya sama Mas Angga ya. Ndak mau sama bunda. Dengerin Mas Angga, seru Kirana dengan senyum puas sekaligus mengejek kepada putra sulung Wira, membuat remaja itu berdecak. Mau tak mau Angga menyingkir dari hadapan Elma, berganti dengan dirinya. Tidak ada drama apapun setelah itu, bahkan ketika Kirana meminta Elma meminum obatnya, gadis kecil itu langsung mengiyakan saja sampai Kirana keheranan sendiri melihatnya. Elma nggak takut minum obat. Endak, kata ayah kalau lagi sakit harus minum obat biar cepat sembuhnya, jawabnya membuat perasaan Kirana kian senang. Di tengah obrolan itu tiba-tiba saja pintu kamar terbuka dengan kasar. Seorang wanita dengan tatapan tajam dan raut wajah penuh amarah melangkah masuk. Itu dia, mantan istri Wira. Tentu saja 3 orang di ruang itu terkejut atas kedatangannya yang tiba-tiba. Elma, serunya dengan nada panik, langsung menghampiri putrinya. Tatapannya penuh kekhawatiran saat melihat wajah pucat Elma. Sayang, kamu kenapa? Siapa yang bikin kamu sampai sakit begini? Dia berbalik dengan tatapan membakar ke arah Kirana. Ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu nggak becus jaga anakku. Kirana terdiam, merasakan tatapan penuh kebencian dari wanita itu. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan perasaan yang bercampur aduk. Kirana mengepalkan tangannya di pangkuan, berusaha untuk tetap tenang. Namun, Angga yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kenapa ibu bisa di sini? Tanya Angga yang seperti keheranan. Pertanyaan itu hilang tanpa jawaban, dia mengabaikan menatap Kirana nyalang. Gara-gara kamu, anakku sakit. Apa kamu puas sekarang? Hah? Atau jangan-jangan ini memang rencana kamu biar Elma tersingkir dari hidup Mas Wira? Lanjut dia, suaranya syarat dengan tuduhan. Saya nggak pernah punya pikiran begitu. Halasnya tegas, lah tidak mau dituduh demikian oleh orang lain yang tidak tahu apa-apa tentangnya. Di sisi lain, Elma menggigit bibirnya, tubuh mungilnya bergetar di balik selimut putih rumah sakit. Matanya yang biasanya berbinar kini tampak membesar, dipenuhi ketakutan saat mendengar suara tinggi ibunya. Jemarinya yang kecil mencengkeram erat sisi selimut, seolah itu satu-satunya perlindungan yang ia miliki dari ketegangan yang memenuhi ruangan. Kirana melihat itu semua, dan hatinya mencelos. Kecemasan merayap ke seluruh tubuhnya, membuat napasnya berat, lah bisa merasakan betapa Elma ingin menangis, betapa gadis kecil itu ingin bersembunyi dari situasi yang terlalu besar untuk dipahami oleh usianya. Tapi Elma hanya diam, tertelan di antara kemarahan orang dewasa yang berputar di sekelilingnya. Jangan sok suci, kamu itu bukan ibu kandungnya, kamu pikir bisa datang dan langsung gantiin aku. Jangan mimpi, Kirana. Kamu nggak pantas. Kamu bukan siapa-siapa buat Elma. Dia maju selangkah mendekat ke Kirana, namun sebelum itu tubuh Angga menghalangi. Cukup bu, seenggaknya dia lebih milih ada di sini buat Elma, daripada pergi mentingin hal lain. Diam kamu Angga. Ada apa ini? Suara berat dan berwibawa itu membuat semua orang menoleh. Wira berdiri di ambang pintu dengan ekspresi serius. Matanya langsung menyapu situasi yang terjadi, lah bisa melihat Kirana yang terhalang oleh tubuh putranya, Angga yang bersikap defensif, dan dia yang menatapnya dengan penuh emosi. Kenapa kamu datang malah buat keributan di sini? Tanya Wira, suaranya dingin. Dia mendengus. Aku datang karena aku ibu kandung. Elma, aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi sama anakku dan ternyata benar, istri baru kamu ini nggak becus jaga Elma. Wira menatapnya tajam. Cukup, dia. Elma sudah membaik, ndak ada yang dengan sengaja menyakitinya. Itu murni ketidaksengajaan. Wira mengembuskan napas panjang. Kalau kamu mau lihat Elma, silakan.
Tapi jangan buat keributan di benar. Bena membenci